Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Agama menghitung puasa, menebak lebaran. Awal puasa tahun ini akan disepakati jatuh pada hari Ahad. Tapi bagaimana dengan lebaran 1 Syawal? Adakah perbedaan lagi? Tampaknya awal puasa tahun ini akan jatuh pada hari Ahad 20 Desember 1998. Sebab berdasarkan hasil perhitungan hisab yang dirangkum Badan Hisab dan Ruqyat Departemen Agama RI dalam sidangnya yang diikuti berbagai golongan yang memiliki otoritas dalam pembahasan soal hisab dan ruqyat, menetapkan bahwa konjungsi dalam kurung Itikmah akan jatuh pada hari Sabtu 19 Desember 1998 pukul 05.42 pagi. Artinya pada Jumat sore 18 Desember tak mungkin bulan muda bisa dilihat dengan mata dalam kurung ruqyat bil fi'li. Dengan demikian tidak mungkin puasa dimulai pada hari Sabtu 19 Desember sebab menurut siaran pers Departemen Agama yang ditandatangani Haji Mukhtar Jakasi, Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama, posisi hilal hari Jumat 18 Desember antara min 5,5 derajat sampai min 7,5 derajat. Artinya sangat mustahil bisa diruqyat. Namun pada hari Sabtunya posisi hilal sudah cukup tinggi di atas 5 derajat. Demikian pula pada Sabtu itu bulan Sya'ban telah genap berumur 30 hari dalam kurung istiqmal. Artinya Ahad keesokan harinya sudah secara otomatis menjadi bulan Ramadan tanpa harus memperhatikan hilal lagi. Kalau ada yang mengaku melihat pada hari Jumat, itu akan kami tolak, kata Kiai Haji Jidni MA, Ketua Latna Falakiyah dari Ruqyat PP Nahdlatul Ulama dalam kurung NU. Dengan melihat peta perjalanan hilal pada Jumat sore hari, jelas tak mungkin di belahan dunia manapun yang akan memulai berpuasa pada hari Sabtu. Di Saudi sendiri, Itikmah terjadi pada pukul 01.00 dini hari. Artinya tak mungkin ada ruqyat hilal pada Jumat sorenya. Dalam perhitungan kalender yang disusun ahli falak dan hisab Abu Fuadi dari Kebumen, Jawa Tengah, dengan mendasarkan pada perhitungan Jan Mekhwas yang dipadukan dengan perhitungan kitab Al-Khulasatul Wafiyah karya Kiai Haji Jubair, menunjukkan bahwa Itikmah terjadi pada hari Sabtu pukul 05.42.14 WIB. Hilal pada hari Sabtu akan mengalami ketinggian 3 derajat lebih. Begitu juga perhitungan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, awal Ramadan akan jatuh pada hari Ahad Wage. Sebab Itikmah akhir bulan Sya'ban 1419 Hijrah terjadi pada hari Sabtu Pon 19 Desember pukul 05.44 WIB. Juga perhitungan Kiai Haji Mahfudi Anwar, ahli hisab dari Seblak Diwek, Jombang, Jawa Timur. Pada perhitungan ulama berpengaruh itu, Itikmah terjadi pada pukul 05.25 WIB. Soal tanggal puasa semua sudah sepakat antara Surabaya dan pusat, yaitu tanggal 20 Desember.
itu sudah mufakat semua, kata Kiai Mahfud, mantan dekan Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya itu. Demikian juga perhitungan PBNU, kalender Menara Kudus dengan menampilkan perhitungan tokoh hisab Kiai Haji Turadjan Ajuri, kalender Aman Suriah, Persis, dan sebagainya menghitung sama. Jadi tidak mungkin kita ruqyat pada Jumat malam itu. Kemudian kita tunggu Sabtu, itu ihtimal hari ke-30 bulan Sya'ban. Berarti awal Ramadan menurut hasil perhitungan hisab adalah Ahad tanggal 1 Ramadan, kata Irfan, ahli fikih lulusan Irak itu. Karena itu berdasarkan pertimbangan istikmal tidak perlu lagi dilakukan ruqyat. Taslilul hasil ini sudah cukup tinggi. Jadi antara perhitungan jumlah hari bulan Sya'ban dengan kedudukan hilal sama kuatnya. Jadi dapat dipastikan hari Minggu itu 1 Ramadan. Ini kompak, tidak ada perbedaan, ujar Irfan. Karena itu acara sidang isbat dalam kurung penetapan yang biasa dilakukan di TVRI tidak dilakukan. Sidang isbat awal Ramadan akan dilaksanakan secara sederhana pada hari Jumat 18 Desember 1998 bertepatan dengan 29 Sya'ban 1419 Hijrah di Departemen Agama, kata Mukhtar Jarkasi. Kekompakan perhitungan ini menggembirakan. Namun bagaimana dengan Lebaran? Agaknya Lebaran Januari nanti akan diwarnai perbedaan lagi seperti tahun lalu. Lebaran Januari 1998 lalu misalnya terjadi perbedaan perhitungan antara Muhammadiyah dan yang lain. Muhammadiyah berlebaran pada Kamis 29 Januari 1998 lebih awal sehari dengan hanya perhitungan hisab. Dalam sidang isbat pada Rabu 28 Januari di TVRI memang dilaporkan ada seseorang yang mampu melihat dalam kurung ruqyat hilal, namun ditolak sidang karena bertentangan dengan ilmu. Berdasarkan ilmu hisab, kondisi hilal masih sangat di bawah 0 derajat, sedangkan tak mungkin diruqyat. Sementara itu perhitungan Kiai Haji Mahfud Anwar sudah mencapai 2 derajat lebih. Karena itu NU Jawa Timur berlebaran pada hari yang sama dengan Muhammadiyah dengan pertimbangan ada yang berhasil meruqyat hilal. Gejala perbedaan lebaran nanti sudah dinyatakan oleh mantan ketua Lajnah Falakiyah dan Ruqyat PBNU Kiai Haji Mahfud Anwar dalam penjelasannya kepada DNR. Namun, kata ulama yang mulai uzur pendengarannya ini sangat tergantung ruqyat. Kalau ada hilal berarti masuk tanggal 1, katanya. Mungkinkah itu? Kiai Mahfud tak mau menunjukkan hasil hitungan hisabnya. Tunggu saja nanti, katanya dalam bahasa Jawa. Hanya dalam perhitungan hisab seperti yang juga hasil rangkuman Departemen Agama RI pada senja Ahad 17 Januari 1999 belum terjadi ihtima, sehingga mustahil terwujud hilal. Kondisi hilal waktu itu masih minus 3 derajat sampai minus 5 derajat di bawah ufuk. Dengan demikian tak mungkin lebaran pada hari Senin 18 Januari. Karena itu penetapan 1 Syawal ditunda sehari. Kebetulan usia Ramadan juga telah 30 hari.
artinya istiqmal. Perhitungan Muhammadiyah menyatakan istiqmal terjadi pada Ahad Pahing 17 Januari 1998 pukul 22.48 WIB, artinya sudah melewati waktu ghurub sehingga tidak mungkin menetapkan 1 Syawal keesokan harinya, Senin Pon 18 Januari 1999. Demikian juga perhitungan tim Lajnah Falakiyah dan Ruqyat PBNU tertanggal 11 Agustus 1998 yang menyatakan istiqma Ahad 17 Januari pukul 22.47. Semua sepakat lebaran pada hari Selasa Wage 19 Januari 1999. Tapi bukan berarti perhitungan Kiai Mahfud tak memiliki kebenaran. Ini yang patut ditunggu. Kiai yang banyak memiliki pengikut di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu bisa saja membuahkan perbedaan dalam penentuan lebaran. Saya merasa paling benar dalam menghitung hingga sekecil-kecilnya, katanya. Ini diakui Sudarpo S. AG, santrinya. Kiai Mahfud tak pernah membulatkan perhitungan. Ia selalu menulis detail yang paling kecil sekalipun dalam perhitungannya. Sebab pada catatan kalender PBNU juga disebutkan ketentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah menunggu hasil hisab dan ruqyat hilal bil fi'li. Artinya jika nantinya tim NU Jawa Timur mengaku berhasil meruqyat pada Ahad 17 Januari nanti, akan terjadi perbedaan lebaran yang mengacu pada perbedaan hisab. Pada sidang Ijbat Departemen Agama Akad 17 Januari 1999 nanti tentu akan muncul perbedaan. Biasanya suara terbanyak akan menolak karena bertentangan dengan ilmu hisab, dan kembali muncul perdebatan siapa sebenarnya yang memegang otoritas penentuan 1 Syawal. Dalam fikih memang disebutkan adanya keharusan isbatul hakim dalam kurung penetapan pemerintah. Pendapat Imam Ibadi dalam Qalyubi wa Umairah menolak ruqyat bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sahih. Sementara itu ilmu hisab yang dipakai resmi ulama ini adalah ilmu hisab yang valid dalam kurung hakiki. Namun bukan berarti tak dimungkinkan berbeda. Dalam fikih juga disebutkan jika seseorang mengaku melihat hilal dan ditolak oleh imam dalam kurung penguasa, ruqyatnya hanya berlaku untuk dirinya. Namun ada klausul lain yang menyebutkan dan bagi orang yang membenarkan waliman sodakohu. Inilah kemudian yang dipakai alasan NU untuk mengabarkan dalam kurung iktibar lebaran kepada anggotanya. Dengan demikian bisa diduga sidang Ijbat Departemen Agama ini akan menolak ruqyat Ahad 17 Januari nanti. Dalam fikih juga disebutkan isbatul hakim iljam wa yarfa'ul khilaf. Penetapan penguasa itu mengikat dan menghilalkan perbedaan. Mata telanjang. Suara NU Jawa Timur yang dimotori Kiai Haji Mahfud Anwar ini telah diantisipasi. Suasana berbuka puasa membuka kemungkinan berbeda. Irfan Jidni, kalau memang benar terjadi ruqyatul hilal pada Ahad
17 Januari nanti tak bisa dikekang adanya dua perbedaan. Ini kan masa reformasi. Kita tidak ingin membuat keresahan baru, sebab zaman Nabi Muhammad juga tidak pakai pedoman hisab katanya. Hisab memang menjadi pemandu ilmiah dalam penentuan awal puasa dan Syawal. Pada penentuan dua hal ini, Nabi pernah bersabda, "Berpuasalah jika telah melihat hilal, berlebaranlah jika telah melihat hilal." Ruqyat hilal dipahami secara klasik dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang. Namun kemudian muncul pengetahuan hisab yang bisa melengkapi dan memudahkan penentuan waktu. Ilmu ini juga banyak membantu dalam menentukan waktu salat. Namun disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mencukupkan pada perhitungan hisab tanpa perlu meruqyat. Pendapat kedua cukup berdasarkan hisab namun dengan memadukan derajat hilal yang bisa diruqyat (inkanur ruqyat). Pendapat ketiga tetap mengharuskan ruqyat karena anjuran Nabi tadi. Sementara itu hisab dipakai menjadi pemandu ruqyat. Ini yang dipakai oleh pemerintah, sebab pernah tercetus dalam keputusan Munas NU tahun 1983 di Asem Bagus, Situbondo, yang tidak mengharuskan mengikuti keputusan pemerintah dalam hal puasa dan lebaran jika tidak dilandasi ruqyat. Mereka berpegang pada kitab Bugiyatul Mustarsyidin, MH_laporan Multafidrus dan Abdul Manan (Surabaya), D&R 19 Desember 1998, halaman 32 dan halaman 33.